Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemanasan global, perubahan iklim, dan efek rumah kaca. Tentang global warming, climate change, and greenhouse effect. Yang pertama dari kami adalah Fani Himawan Pambudi, yang kedua Rahmat Fahmi, kemudian saya Gozi Pratama, kemudian yang keempat Yusuf Eko, kemudian Solikin Bayu. Berikut ini adalah pengertian rumah kaca. Radiasi matahari ada 3. Yang pertama yaitu inframerah, yang kedua cahaya tampak, kemudian ultraviolet. Ketika sinar matahari mengenai kaca sebuah rumah kaca, radiasi dengan gelombang pendek yaitu cahaya tampak dan ultraviolet dapat menembus kaca, sedangkan inframerah dipantulkan oleh kaca. Tanah dan tanaman sebagai sumber kalor yang lebih dingin pada gilirannya akan memancarkan kembali kalor yang diserapnya dalam bentuk radiasi inframerah dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Berikut ini adalah gambar kalor radiasi panjang gelombang pendek dan matahari masuk melalui atap dari rumah kaca. Tanah dihangati dan memancarkan kembali kalor radiasi dengan panjang gelombang lebih panjang yang tidak mampu menembus kaca. Efek rumah kaca di atmosfer bumi. Efek rumah kaca adalah terjadinya suatu proses pemanasan pada permukaan dari suatu benda yang berada di langit yang terjadi dan disebabkan oleh adanya komposisi serta keadaan lingkar atmosfer tersebut. Yang pertama, pancaran sinar matahari yang sampai ke bumi, kemudian bagian yang diserap akan dipanaskan lagi oleh bumi sebagai sinar inframerah yang panas. Kemudian yang ketiga, sinar inframerah disebut atmosfer yang akan diserap gas-gas rumah kaca setiap uap air. Kemudian yang terakhir, hal tersebut menyebabkan terjadinya efek rumah kaca di bumi. Semakin banyak molekul-molekul karbon dioksida dan uap air yang terlibat dalam proses, maka semakin banyak radiasi inframerah yang akan diarahkan kembali ke permukaan bumi. Sebagai akibatnya, suhu permukaan bumi akan meningkat lebih besar. Sebaliknya, lapisan-lapisan kaca pada rumah kaca tidak meningkatkan suhu pada rumah kaca secara berarti. Faktor pemanasan dalam rumah kaca sebenarnya adalah lapisan kaca menahan konveksi kalor yang akan terjadi dengan cara mengurungkan kalor radiasi tetap di dalam rumah kaca. Gas di atmosfer kita menyerap inframerah dan meradiasikan kembali panas kembali ke permukaan bumi. Ada 4, yaitu yang pertama metane, kemudian nitrous oxide, kemudian yang ketiga klorofluorokarbon, kemudian yang terakhir karbon dioksida. Pada gambar berikut menceritakan bagaimana kronologi efek rumah kaca terjadi. Diawali dengan panas matahari yang diserap oleh atmosfer bumi, menyebabkan kerusakan hutan sehingga menyebabkan meningkatnya karbon dioksida dan maraknya penggunaan CFC dan penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi-emisi dari bahan bakar minyak bumi yang dipantulkan kembali ke atmosfer bumi dan bercampur dengan gas rumah kaca sehingga menyebabkan tepian atmosfer pada bumi semakin menipis dan mengakibatkan efek pada global warming. Penyebab dari gas rumah kaca terdiri dari beberapa komponen, antara lain uap air, metana, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan gas-gas lainnya. Untuk yang pertama, uap air. Uap air adalah gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. Karbon dioksida, manusia telah meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer ketika mereka membakar bahan bakar fosil, limbah padat, dan kayu untuk menghangatkan bangunan, menggerakkan kendaraan, dan menghasilkan listrik.
Metana. Metana dilepaskan selama produksi dan transportasi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Metana juga dihasilkan dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah atau landfill. Bahkan dapat dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu, terutama sapi, sebagai produk samping dari pencernaan. Nitrogen oksida. Nitrogen oksida adalah gas insulator panas yang sangat kuat. Ia dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan oleh lahan pertanian. Gas lainnya. Gas rumah kaca lainnya dihasilkan dari berbagai proses manufaktur. Campuran berfluorinasi dihasilkan dari peleburan aluminium. HCFC 22 atau disebut dengan hidrofluorokarbon terbentuk selama manufaktur berbagai produk, terutama busa untuk insulasi, perabotan furnitur, dan tempat duduk di kendaraan. Lemari pendingin di beberapa negara berkembang masih menggunakan CFC atau dinamakan klorofluorokarbon sebagai media pendingin yang selain mampu menahan panas atmosfer juga mengurangi lapisan ozon, di mana lapisan ozon adalah lapisan yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Beberapa dampak positif dari efek rumah kaca antara lain: 1. Atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari, menjadikan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Kedua, dengan adanya efek rumah kaca, membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan energi dan bahan bakar fosil. Ketiga, manusia menjadi kreatif karena mengolah limbah seperti plastik, kertas untuk didaur ulang menjadi bahan yang lebih ekonomis. 4. Membuat manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti penting sekali bagi kelangsungan hidupan, yaitu salah satunya gas polutan menghasilkan oksigen. Maka reboisasi kembali galakkan dan penanaman pohon-pohon di kota besar mulai dilakukan. Beberapa dampak negatif dari efek rumah kaca. 1. Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kedua, pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Ketiga, efek rumah kaca menjadi penyebab global warming dan perubahan iklim. Iklim di bumi menjadi tak menentu dan susah diprediksikan, sehingga mengganggu sistem penerbangan dan petani dalam menentukan masa panen. Dampak keempat, efek rumah kaca juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut, sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut, yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar. Pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global atau sering disebut global warming adalah adanya proses meningkatkan suhu rata-rata atmosfer dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit selama 100 tahun terakhir. Pemanasan global yang tidak dialami yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kunci utama disebabkan oleh karbon dioksida, diproduksi oleh aktivitas manusia, dan menggambarkan ancaman serius pada bumi. Pada Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Gas penyebab pemanasan global terdiri dari pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, transportasi, dan industri, antara lain karbon dioksida, gas metana, dan gas dari dinitrooksida. Dan yang kedua, industri pendinginan atau freon dan penggunaan aerosol, terdiri dari hidrofluorokarbon, klorofluorokarbon, dan perfluorokarbon. Dan yang terakhir, sulfat heksafluorida. Beberapa gas tersebut menyumbang kurang dari 1%, tetapi potensi pemanasan jauh lebih tinggi dibandingkan gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti gas karbon dioksida, gas metana, dan gas dinitrooksida. Penyebab pemanasan global
yaitu efek rumah kaca terjadi karena keadaan radiasi infrared gelombang panjang terperangkap di atmosfer bumi. Akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain karena uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Contohnya itu untuk uap air itu proses penguapan air. Lalu hilangnya kemampuan memantulkan cahaya atau albedo oleh es. Yang ketiga, kemampuan lautan untuk menyerap karbon akan berkurang bila menghangat karena suhu yang semakin memanas. Lalu ada juga pengundulan hutan. Pengundulan hutan yang mengurangi penyerapan karbon oleh pohon menyebabkan emisi karbon bertambah sebesar 20% dan mengubah iklim mikrolokal dan siklus hidrologis sehingga mempengaruhi kesuburan tanah. Lalu penyebab lain dari pemanasan global itu adalah karena meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Itu disebabkan oleh yang pertama adalah konsumsi energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil mengandung karbon, sehingga pembakaran karbon pastilah menghasilkan gas rumah kaca karbon dioksida atau CO2. Lalu ada kerusakan hutan. Salah satu fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari konsumsi energi tadi. Jika energi tersebut terlalu banyak dan hutannya semakin hilang, maka tidak ada yang menyerap karbon dioksida lagi, yang itu adalah yang menyebabkan efek rumah kaca dan yang menyebabkan pemanasan global. Lalu sampah organik menghasilkan gas rumah kaca metana atau CH4. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 gram gas metana. Lalu ada pertanian dan peternakan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang yang menghasilkan gas metana. Lalu penggunaan pupuk, pembakaran sisa-sisa pertanian. Emisi gas rumah kaca industri peternakan meliputi 19 karbon dioksida, 37 gas metana atau efek pemanasannya 72 kali lebih kuat dari karbon dioksida. Nitrogen oksida atau efek pemanasan global 296 kali lebih kuat daripada karbon dioksida, serta amonia penyebab hujan asam. Di sini adalah contoh gambaran dari pemanasan global. Yang pertama itu adalah dari hutan gundul yang tidak mampu menyerap CO2 yang ada di udara. Lalu karena hutan digunduli, banyak sisa ranting-ranting dan itu mengeluarkan CO2. Lalu pada pertanian penggunaan pupuk kimia menyumbang N2O atau dinitro oksida. Lalu setelah panen biasanya ada pembakaran jerami yang menghasilkan CO2, CH4 atau metana dan N2O dinitro oksida. Lalu pada peternakan yaitu kotoran sapi perah melepaskan CH4 atau metana sebesar 56 kg CH4 per ekor per tahunnya. Di sini gas rumah kaca dengan global warming saling berkaitan, yaitu gas-gas di atmosfer yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Gas ini berkemampuan menyerap radiasi matahari di atmosfer sehingga menyebabkan suhu di permukaan bumi menjadi lebih hangat. Lalu akibatnya terjadilah global warming, yaitu meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan meningkatnya suhu permukaan bumi secara global yang menyebabkan perubahan iklim pada bumi. Untuk jumlah yang sama, dampak gas rumah kaca berbeda. Dilihat dari indeks potensi pemanasan global GWP, Global Warming Potential, jenis gas CO2 atau karbon dioksida memiliki nilai 1. Lah untuk CH4 atau metana memiliki nilai 21. Lalu untuk dinitro oksida yaitu 310. Lalu untuk HFCS dan SF6 yang merupakan gas freon memiliki nilai 500 dan 9200. Jadi penyebab utama
dari pemanasan global, yaitu adalah dari gas freon. Di sini adalah tabel penghasil emisi, yaitu dari agrikultur sebesar 13,8%, lalu perubahan penggunaan lahan sebesar 12,2%, lalu proses industri sebesar 4,3%, dari elektrik yaitu 24%, dari transportasi sebesar 14,3%, dan lain-lain. Dengan memasukkan unsur-unsur ketidakpastian terhadap konsentrasi gas rumah kaca dan pemodelan iklim, IPCC memperkirakan pemanasan sekitar 1,1 derajat Celcius hingga 6,4 derajat Celcius atau 2 derajat Fahrenheit hingga 11,5 derajat Fahrenheit yang terjadi di antara tahun 1990 hingga 2100. Model-model ini tidak secara pasti menyatakan bahwa pemanasan yang terjadi antara tahun 1910 hingga 1945 disebabkan oleh proses alami atau aktivitas manusia. Akan tetapi, mereka menunjukkan bahwa pemanasan sejak tahun 1975 didominasi oleh emisi gas-gas yang dihasilkan oleh manusia. Dampak pemanasan global, naiknya permukaan air laut. Pemanasan akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm, 4-10 in selama abad ke-20. Dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm atau sekitar 4-35 inch pada abad ke-21. Kenaikan 100 cm atau 40 inch akan menenggelamkan 6% daerah Belanda, 17,5% daerah Bangladesh, dan banyak pulau-pulau. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Kenaikan 50 cm atau 20 inch akan menenggelamkan separuh dari rawa-rawa pantai Amerika Serikat. Rawa-rawa baru juga akan terbentuk, tetapi tidak di area perkotaan dan daerah yang sudah dibangun. Beberapa ahli sepakat bahwa kenaikan permukaan air laut saat ini merupakan akibat dari pemanasan global yang tidak terkendali sehingga menyebabkan perubahan iklim. Dampak pemanasan global terhadap iklim yang mulai tidak stabil. Daerah kutub dan subtropis akan lebih panas sehingga mengakibatkan es mencair dan daratan mengecil. Temperatur musim dingin dan malam naik. Yang kedua, daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Kelembapan yang tinggi akan mengakibatkan curah hujan. Yang ketiga, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya di beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Yang keempat, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Yang kelima, daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Yang keenam, musim tanam akan lebih panjang di beberapa area. Yang ketujuh, temperatur pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Dampak terhadap pertanian, bagian selatan Kanada mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Yang kedua, daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau kumpulan salju musim dingin yang berfungsi sebagai reservoir alami akan mencair sebelum puncak bulan masa tanam. Yang ketiga, tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat.
dampak kegiatan manusia, para ilmuwan memprediksi bahwa lebih banyak orang yang terkena penyakit atau meninggal karena stres panas. Yang kedua, wabah penyakit yang bisa ditemukan di daerah tropis seperti penyakit yang diakibatkan nyamuk. Saat ini, 45% penduduk dunia tinggal di daerah di mana mereka dapat digigit oleh nyamuk pembawa parasit malaria. Persentase itu akan meningkat menjadi 60% jika temperatur meningkat. Penyakit-penyakit tropis lainnya juga dapat menyebar seperti malaria, seperti demam dengue, demam kuning, dan encephalitis. Yang ketiga, para ilmuwan juga memprediksi meningkatnya insiden alergi dan penyakit pernafasan karena udara yang lebih hangat akan memperbanyak polutan serbosari. Dampak terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitatnya lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Kedua, spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Yang ketiga, beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Pengendalian pemanasan global yaitu ada 3. Menjaga karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat yang lain. Cara ini disebut carbon sequestration. Yang kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca. Kerjasama internasional mensukseskan pengurangan gas rumah kaca di tahun 1992 di Brazil. 150 negara berikrar untuk menghadapi masalah gas rumah kaca dan setuju untuk menerjemahkan maksud ini dalam suatu perjanjian yang mengikat. Pada tahun 1997 di Jepang, 160 negara merumuskan persetujuan yang lebih kuat yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Yang ketiga, menghilangkan karbon dioksida di udara dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Pohon, terutama yang mudah cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, memecahkan melalui fotosintesis dan menyimpan karbon dalam kayunya. Perjanjian internasional. Menurut siaran pers dari program lingkungan PBB, Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara industri akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Namun yang perlu diperhatikan adalah jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa 5 tahun di antara 2008 sampai 2012. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk di Uni Eropa, 7% untuk Amerika Serikat, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia, dan 10% untuk Islandia. Selanjutnya, perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam pengukuran iklim seperti temperatur, hujan, angin yang terjadi dalam periode yang lama seperti 10 tahun atau lebih.
United Nations Forum Convention on Climate Change atau UNFCCC mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan dalam iklim yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung dari kegiatan manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global. Dampak perubahan iklim yang pertama terjadi di ketahanan pangan, akan terjadi gagal panen dan menurunnya tingkat produksi. Yang kedua terjadi di laut dan air, es kutub glasier mencair menghilang, kenaikan air laut dan banjir di mana-mana. Ketiga, ekosistem, kerusakan ekosistem, terancamnya habitat penting seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Yang keempat, cuaca ekstrim, banjir, kebakaran hutan, awal musim yang tidak menentu. Mitigasi. Mitigasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi dampak dari perubahan iklim. Mitigasi dilakukan dengan menyusun rencana aksi gas rumah kaca pada tingkat nasional dan provinsi. Mitigasi pada tingkat kabupaten. Sudah sewajarnya jika negara kita memiliki cara memanajemen bencana guna mengawasi dan menanggulangi bencana. Salah satu cara untuk menanggulangi bencana tersebut dengan mitigasi. Kegiatan dari mitigasi tersebut seperti penanaman pohon untuk menyerap CO2. Yang kedua, konservasi atau menghindari deforestasi dan degradasi, termasuk perubahan fungsi lahan basah dan mangrove untuk simpan karbon stok dalam pohon atau gambut. Yang ketiga, peralihan ke teknologi energi efisien, BBM yang dibutuhkan dikurangi. Yang keempat, menggunakan energi yang terbarukan dan tidak menggunakan BBM dan menggunakan alat lainnya yang untuk mengurangi perubahan iklim. Berikutnya adalah gambaran climate change building atau perubahan iklim pada bangunan. Ada adaptation, mitigasi, law and governance, society, ekonomi, dan succession. Perubahan iklim pada bangunan sangat berdampak negatif pada perubahan iklim. Sekian penjelasan dari kami tentang perubahan iklim, efek rumah kaca, dan global warming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.